Kadangkala kita itu pak baik, tapi orang fitnah kita. Tidak bisa selamat dari fitnah dunia. Makanya amalkan inilah kadaja'akum. Maka itu akan dijaga. Bahkan dalam ilmu hikmah yang saya pelajari, itulah kadaja'akum itu 7 singa putih. Orang yang membaca inilah kadaja'akum itu didampingi oleh 7 singa putih. Itu dalam ilmu hikmah. Dan ini dibahas para ulama. Sehingga orang yang membaca lakadaja'akum kemudian melintasi suatu tempat yang berbahaya, itu tidak ada yang mengganggunya. Itulah kadaja'akum, Pak. Makanya ajarkan ayat terakhir saja surat Taubah. Ayat ini disebut dengan ayat yang hilang. Kenapa? Karena ayat ini dianggap hadis dulu. Nanti semua penghafal Al-Quran kumpul baru mengatakan ini ayat, bukan hadis. Dan inilah ayat yang keluar di pojok Ka'bah ketika Rasulullah lahir. Kan ada 4 itu. Di semua sudut Ka'bah itu ada suara, tidak ada orang yang membaca, tapi ada suara. Sapai ayat si jajiangan Nabi. Pakai ini tawadu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat Isya wa tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam istimewa karena malam ini adalah malam Jumat, di mana hari Jumat adalah hari yang dihadiahkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pernah meminta hari ini tapi tidak dikasih. Nabiullah Musa alaihi salam juga pernah meminta tapi Allah tidak kasih. Hanya kepada Rasulullah. Karena hari Jumat ini hari istimewa, karena hujan pertama itu turun di hari Jumat. Para nabi termasuk Rasulullah itu menikah di hari Jumat. Pernikahannya itu biasa sesudah sholat Jumat. Cuma kita kalau hari Jumat tidak menikah. Kenapa? Karena sibuk mau sholat. Karena banyak sekali embel-embelnya. Makanya agak berat. Tapi kenapa hari Jumat ini istimewa, malam Jumat ini istimewa? Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca salawat kepadaku pada malam Jumat 100 kali, maka pasti dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin selamat, karena orang masuk surga itu ada beberapa jalur. Yang pertama jalur rahmat Allah, karena pahala tidak mungkin cukup, Pak. Kalau orang ditimbang pahalanya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak mungkin cukup. Baru nikmat pendengaran itu sudah tidak sebanding dengan pahala ibadah kita. Makanya kalau kita mau masuk surga, yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaat itu terbagi. Ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Ada yang memang diberikan syafaat langsung, ada juga yang tidak. Itu khusus dan umum. Untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, salah satunya adalah bersalawat 100 kali setiap malam Jumat. Langgengkan itu. Kalau malam Jumat kita baca yang paling pendek lah. Kalau kita mau bersalawat, kalau tidak bisa yang panjang. Allahumma salli
ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi salawat yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah yang tahiyat akhir itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Inilah kata Nabi salawat yang paling bagus, salawat terbaik. Makanya kalau kita mau tidur itu yang dibaca supaya mendapatkan dua jalur ini. Jalur syafaat baginda Rasulullah, yang kedua mendapatkan syafaat pahala dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau orang bicara sedekah, Pak, tidak ada yang kalahkan sedekahnya Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim itu bersedekah mulai dari umatnya sampai sekarang. Kita itu setiap hari makan sedekahnya Ibrahim. Nanti sampai dunia kiamat baru orang berhenti gunakan sedekahnya Ibrahim. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Garam itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Jadi dia pernah minta, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh hambamu, mulai yang ada saat ini sampai dunia kiamat. Dan itu diizinkan. Diperintahkan malaikat masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diminta Nabi Ibrahim menaburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Makanya tidak ada orang tidak makan garam. Itu sedekahnya Ibrahim. Kalau itu dihitung, itu tidak ada habisnya, Pak. Itu. Makanya Nabi yang paling banyak sedekahnya. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, pulang dari Mi'raj itu, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, aku titip salam kepada umatmu Muhammad yang kerjakan sholat ini. Dan aku titip salam kepadanya, ketika dia menjawab salamku, artinya dia mendoakan aku Muhammad, maka syafaatku akan menunggu kelak di dia, untuk dia. Itu pahalanya Ibrahim. Makanya kalau orang baca tahiyat, biar tidak pakai kama shallaita, itu sudah sah. Tapi rugi. Kenapa? Karena kita tidak mengambil syafaat pahalanya Ibrahim. Ini makanya nanti dapat bonus, Pak. Itu begitu memang, karena Ibrahim itu kan nenek kita, kita cucunya. Dan nenek memang begitu, selalu dia simpangkan cucunya. Biasa anaknya tidak ada simpangkan, cucunya ada. Kan begitu. Nenek memang begitu. Makanya kalau ada orang dididik sama neneknya, jarang bagus. Tapi tidak begitu mungkin di Timika, di. Kalau nenek mendidik itu, biasa nakal itu cucunya kalau neneknya yang didik. Makanya Nabi tidak lama tinggal sama neneknya. Kenapa? Karena pendidikan nenek dia sama salah. Kalau melanggar cucunya tidak dipukul. Minta uang 10.000 dikasih 100.000. Begitu. Kenapa? Itu pendidikan nenek. Itu biasa. Sehingga anaknya boros. Itu biasa begitu. Hanya di pondok itu kalau ada anak-anak saya tanya, di mana kau tinggal? Nah, bilang sama nenekku. Langsung saya mengatakan nakal nanti. Dan ternyata betul. Itu jadi, tapi mudah-mudahan orang mendidik dengan baguslah. Kemudian, makanya dalam agama ini kalau kita mau dapatkan syafaat Rasulullah itu salawat. Yang kedua, ada dua ayat pada satu surah itu hendaknya diamalkan. Surah ini disebut dengan ayat Al-Husni. Jadi ada namanya ayat Al-Husni. Itu Al-Husni, dua ayat yang baik. Itu pas ujungnya At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Inilah yang disebut dengan ayat Al-Husni, dua ayat terakhir Quran surat Taubah. Inilah laqad ja'akum ayat 128 129 pas ujungnya. Kalau kita baca ini dalam tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi menyampaikan begini.
Berdasarkan hadis Nabi, siapa yang membaca 2 ayat ini di waktu pagi dan petang. Nah ini kan pagi dan petang. Makanya ada yang baca sudah asar, ada yang baca sudah maghrib. Ada yang baca sesudah sholat subuh, ada yang baca di waktu duha. Karena pagi itu kan sesudah sholat subuh sampai duha. Kalau petang itu sudah asar sampai maghrib. Makanya bisa dibaca sesudah asar, bisa dibaca sesudah maghrib. Makanya mengatakan pagi dan petang. 2 ayat ini kalau dibaca 7 kali, itu kan hitungan-hitungan 7 Pak. Ini angka 7 banyak orang tidak tahu. Itu angka 7 angka khusus, pilihan Allah. Kenapa dikatakan angka khusus? Itu tawaf itu kan 7 putaran. Sa'i itu juga 7 putaran. Sujud ini yang menyentuh itu 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Hari dalam 1 pekan itu 7 hari. Langit itu 7 lapis. Tanah itu 7 susun. Anak dalam kandungan 7 bulan itu kita syukuran. Karena di situ ada hikmah besar. 7 hari setelah dia lahir akikah. Kenapa hitung 7 hari? Tidak sempat di hari ke-7 tambah 7 hari. Di 7 lagi. Tidak sempat tambah 7 hari. Itu 7 lagi. Berarti 7, 14, 21. Kemudian 7 tahun umurnya suruh dia sholat. Itu 7 lagi. Bukan 5. Nah, nanti kenapa 7 tahun itu masuk sekolah. 7 tahun kemudian masuk SMP. 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi. Anak 7 tahun ke 14, 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Karena kalau dia bagus sholatnya dari 10 sampai 14, kau tidak suruh sholat dari 14 sampai mati. Tapi kalau di sini putus-putus sholatnya, setiap tahun kau akan tegur anakmu tentang masalah sholat. Di sini kader yang paling bagus untuk memberikan karakter sholat cuma 10 sampai 14. Tidak lama itu. Kalau di sini sudah telaten, insya Allah tidak suruh sholat. Selesai ini persoalan tak tentang sholat. Makanya Nabi sudah anukan itu. 21 tambah 7, 21. 21 sampai 28 suruh menikah. Kalau ada orang tidak menikah di umur 21 sampai 28, 28 sampai 35 tidak mau menikah. Kecuali dipaksa. Itu. Kalau 35 tambah 1, 36, tambah 2, 38. Nanti di situ ditambah 7. Kalau sampai 40, kan begini. Kalau menikah di umur 38, nanti kalau mulus 1 tahun dapat keturunan, berarti umurnya sudah 39. 39, tambah 7 tahun anaknya baru masuk SD. Saya sudah 40 lebih. Baru anaknya baru kelas 1. Kan begitu. Itu agama sudah mengatur Pak. Nah, makanya jangan terlambat menikah. Kalau ada anak muda di sini ada anak muda di sini umurnya 21 tahun, ke atas menikahlah cepat. Ibu-ibu juga jangan terlalu mahal lah kalau orang mau menikah. Pasang 500 juta, wah itu bikin macet orang Pak. Ya kasih murah-murah lah, mudahkan. Sebenarnya perempuan Indonesia itu Pak tidak mahal, murah aja. Di Sidrap itu orang mengatakan mahal, saya bilang tidak. Orang Sidrap itu murah Pak, biasa maharnya harganya cuma seperangkat alat sholat. Tidak mahal. Jadi kalau seperangkat itu pun salah sebenarnya Pak, bukan seperangkat. Mestinya 1 pasang pakaian sholat. Karena kalau seperangkat alat sholat, musola atau masjid ikut. Ini masalah itu. Makanya saya juga bilang itu bahasa keliru juga itu. Seperangkat alat sholat berarti ikut semua itu. Musola sama masjidnya. Ikut. Kalau 1 pasang alat sholat, itu berarti baju tak mukananya 1 pasang. Itu maharnya. Padahal sebenarnya saya sering mengatakan jangan mahar pakai pakaian Pak. Mestinya emas. Karena wanita itu emas. Dinilai dengan emas.
Manusia juga itu Pak dinilai dengan emas. Nanti saya bahas tentang akikah. Mulai dari rambut bayi itu ditimbang, kemudian dibelikan emas senilai itu, berapa gram, kemudian disedekahkan. Itu sudah dinilai emas pada saat dia langsung lahir. Itu nanti ada hikmahnya Pak. Banyak orang tidak tahu itu. Makanya kita sebenarnya ini kadang-kala tidak mengikuti sunnah Nabi yang sudah paten, tapi kadang kita tambah-tambah yang lain dulu. Sunnahnya belakangan. Nah, nanti saya bahas sedikit itu. Kemudian, wah ini sudah lewat. Tunggu dulu, saya persingkat mungkin. Untuk masalah malam Jumat ini tadi sholawat. Yang kedua, saya ayat Al-Husni ini baca 7 kali. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu pagi, pertama, dia tidak akan meninggal selama dia masih membacanya di waktu pagi, tidak akan meninggal sampai sore. Itu jaminan. Ada ulama kita dari Sopeng itu yang hafiz Quran, lebih 10 tahun tidak pernah pegang Al-Quran, saking kuatnya hafalannya. Itu ketika mau meninggal, itu dia tidak hafal. Setiap dia baca laqad ja'akum itu lari ke ayat kursi. Jadi dia minta Al-Quran, kemudian dia buka, tulisan laqad ja'akum itu hilang. Dia tidak bisa lihat. Sehingga dia tutup Al-Quran, kemudian beritahu istrinya, panggil semua anak-anakmu. Hari ini saya meninggal sebelum asar. Itu dia sudah bilang, hari ini saya akan meninggal sebelum asar. Dan betul, dia meninggal itu sesudah sholat duhur. Makanya ulama kita mengatakan selama orang masih sempat membaca di waktu pagi, maka dia tidak akan mati hingga sore. Ketika dia baca di waktu sore, dia tidak akan meninggal sampai pagi. Ulang, bagaimana kalau mau meninggal Ustaz? Dia lupa. Pasti dia lupa baca. Ada wirid itu memang kita lupa. Allah membuat kita lupa itu. Makanya sebenarnya wirid-wirid seperti ini itu penting Pak. Yang kedua, orang yang mengamalkan laqad ja'akum itu tidak akan pernah mendengarkan kabar buruk. Kalau ada cerita-cerita jelek, tidak akan sampai ke dia. Orang kalau mau cerita jelek di depannya, itu dia lupa. Orang itu akan lupa. Sehingga dia terhindar dari ucapan-ucapan berita-berita buruk. Kemudian yang ketiga, tidak akan kena fitnah dunia. Ini yang paling pokok. Kadang-kala kita itu Pak baik, tapi orang fitnah kita. Tidak bisa selamat dari fitnah dunia. Makanya amalkan inilah laqad ja'akum. Maka itu akan dijaga. Bahkan dalam ilmu hikmah yang saya pelajari, itulah laqad ja'akum itu 7 singa putih. Orang yang membaca inilah laqad ja'akum itu didampingi oleh 7 singa putih. Itu dalam ilmu hikmah. Dan ini dibahas para ulama. Sehingga orang yang membaca laqad ja'akum kemudian melintasi suatu tempat yang berbahaya, itu tidak ada yang mengganggunya. Itulah laqad ja'akum Pak. Makanya ajarkan ayat terakhir saja surat Taubah. Ayat ini disebut dengan ayat yang hilang. Kenapa? Karena ayat ini dianggap hadis dulu. Nanti semua penghafal Al-Quran kumpul baru mengatakan ini ayat, bukan hadis. Dan inilah ayat yang keluar di pojok Ka'bah ketika Rasulullah lahir. Kan ada 4 itu. Di semua sudut Ka'bah itu ada suara, tidak ada orang yang membaca, tapi ada suara. Sapai ayat si jajiangan nanabitta. Nanti saya bahas khusus itu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.